Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama FA Production. Baik, kali ini kita akan membahas pertidaksamaan nilai mutlak dan aplikasi ya pada masalah nyata. Kalau di video sebelumnya pertidaksamaan nilai mutlak sudah pernah kita bahas, kali ini tambahannya adalah soal-soal aplikasi yang akan kita munculkan. Nah, coba kamu temukan masalah di sekitarmu yang dapat kamu modelkan ke dalam bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, masalah dalam kehidupan nyata atau sehari-hari. Misalkan seperti ini ya, ada suatu masalah massa sepotong logam kecil setelah diukur adalah 20,24 gram. Jika kesalahan pengukuran paling banyak sebesar 0,005 gram, berapakah rentang nilai massa logam yang dapat dipercaya? Nah, soal ini akan kita bahas di akhir nanti ya. Jadi simak terus videonya sampai selesai. Nah, untuk pertidaksamaan nilai mutlak sendiri, teman-teman harus memperhatikan atau harus mengingat dan juga memahami 11 sifat ini yang akan kita sering gunakan ya. Antara lain, nilai mutlak X kurang dari A itu ekuivalen dengan min A kurang dari X kurang dari A. Nilai mutlak X lebih dari A itu ekuivalen dengan X kurang dari min A atau X lebih dari A, dan seterusnya. Untuk catatan perlu diingat kembali bahwa di pertidaksamaan nilai mutlak nanti kita perlu materi faktorisasi persamaan kuadrat. Jadi diingat-ingat lagi materi SMP, antara lain memfaktorkan, kemudian melengkapkan kuadrat sempurna menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC ya, dan menentukan faktor-faktor dari fungsi kuadrat untuk menentukan faktor tersebut. Oke, langsung saja kita ke contoh soal untuk pertidaksamaannya terlebih dahulu. Baru setelah ini kita ke aplikasi. Oke, teman-teman, di sini soal yang pertama, nilai mutlak 2x min 3, saya tulis ya, nilai mutlak 2x min 3 kurang dari 5. Oke, langsung kita kerjakan. Dengan sifat nilai mutlak bahwa nilai mutlak X kurang dari A, tadi rumusnya adalah min A kurang dari X kurang dari A, kita aplikasikan ya, A-nya berarti 5, maka ini ekuivalen dengan min 5 kurang dari 2X min 3 kurang dari A, kurang dari 5 tentunya. Nah, kemudian ada ruas kiri, ada yang tengah, ada yang kanan. Ini bisa dibagi jadi dua bagian ya, yang kiri dan yang kanan, tapi bisa cara langsung. Ini saya pakai cara langsung. Jadi min 3-nya kita pindah ke ruas kiri dan kita pindah ke ruas kanan menjadi min 5. Min 3 berarti jadi plus 3 kurang dari tengahnya tinggal 2x karena min 3-nya sudah pindah ruas. Kurang dari 5, min 3 pindah ruas juga ke kanan ya, harus jadi plus 3. Seperti ini. Nilai mutlaknya menjadi min 5 plus 3 itu min 2 ya teman-teman, kurang dari 2x kurang dari berapa? 8. Oke, karena kita pengen yang tengahnya itu X, maka harus dibagi 2 ya. Karena dibagi 2 kan tandanya nggak pengaruh, karena nggak berubah. Maka ruas kiri ini ekuivalen dengan min 2 dibagi 2, ruas kanan juga dibagi 2. Seperti ini. Ini ekuivalen dengan min 1 kurang dari X kurang dari 4. Atau HP himpunan penyelesaiannya adalah min 1 kurang dari X kurang dari 4. Ini soal yang A. Oke, langsung ke soal yang B, yaitu nilai mutlak 2X plus 3 kurang dibagi ya, dibagi X min 4 dulu. Ini nilai mutlak kurang dari atau sama dengan 1. Ini dengan sifat yang sama dengan soal A ya. Jadi min A kurang dari X kurang dari A, A-nya adalah 1, menjadi ini ekuivalen dengan min 1 kurang dari atau sama dengan 2X plus 3 dibagi X min 4 kurang dari atau sama dengan 1 tentunya ya. Karena tengahnya berupa ada pembilang dan penyebut ya, maka
Penyebutnya kita kalikan dengan ruas kiri dan ruas kanan ya tentunya. Maka ekivalen dengan min 1 kali dengan X min 4 seperti ini. Kurang dari atau sama dengan 2X plus 3. Kurang dari sama dengan 1 kali X min 4 tentunya. Nah, setelah seperti ini tinggal kita sederhanakan teman-teman. Jadinya adalah min X, min kali min jadi plus 4. Kurang dari sama dengan 2X plus 3 kurang dari sama dengan X min 4. Seperti ini. Kemudian karena ini cukup banyak ya dibandingkan soal yang A, maka kita pecah jadi dua bagian, yaitu ruas kiri dan tengah, tengah dan ruas kanan. Nah, ini ekivalen dengan yang ruas kiri dulu. Oke, jadi min X plus 4 ini kurang dari atau sama dengan 2X plus 3 seperti ini ya. Kita selesaikan dulu. Pindah ke ruas kanan untuk min X nya berarti 4 min 3 konstanta pindah ke ruas kiri kurang dari sama dengan 2X plus X ya. 2X ditambah X. Ini ekivalen dengan 1 kurang dari sama dengan 3X. Atau ekivalen dengan berapa? 1/3 kurang dari sama dengan X. Atau biasa dibaca dengan X lebih dari sama dengan 1/3. Seperti ini ya. Kemudian yang tengah dan ruas kanan belum. Nah, ini berarti kita kasih garis saja seperti ini ya teman-teman. Yang ruas kanan adalah 2X plus 3 kurang dari sama dengan X min 4. Kita pindah ruas kiri untuk X nya berarti menjadi 2X min X kurang dari sama dengan min 4 min 3. Kemudian X kurang dari sama dengan min 7. Nah, dari dua ini kita bisa simpulkan ya. Jadi kesimpulannya untuk himpunan penyelesaian soal yang B adalah X kurang dari atau sama dengan min 7 ya, atau X lebih dari sama dengan 1/3. Nah, seperti ini jawaban soal yang B. Kemudian kita ke soal yang C teman-teman. Oke, soal yang C adalah nilai mutlak X plus 5 lebih dari atau sama dengan nilai mutlak 1 dikurangi 9X seperti ini. Nah, ada pertidaksamaan dengan kirinya ada nilai mutlak, kanannya ada nilai mutlak, kita gunakan sifat lagi. Cuma sifatnya yang mana? Sifatnya adalah bahwa nilai mutlak X itu sama dengan akar X kuadrat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Berarti nilai mutlak X plus 5 itu ekivalen dengan akar berapa? X plus 5 kuadrat ya. X plus 5 kuadrat lebih darinya tetap lebih dari sama dengan akar nilai mutlak 1 min 9X menjadi akar 1 min berapa? 9X kuadrat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kedua ruas kita kuadratkan. Kalau kedua ruas kita kuadratkan, akarnya kan hilang. Berarti tinggal yang di dalam akar, yaitu X plus 5 kuadrat ya, lebih dari atau sama dengan 1 min 9X kuadrat. Nah, setelah ini teman-teman pindahkan semua ke ruas kiri ya. Jadi X plus 5 kuadrat dikurangi 1 min 9X kuadrat lebih dari atau sama dengan 0. Nah, setelah ini ya, teman-teman pakai sifat A kuadrat min B kuadrat ya. Jadi anggap ini sebagai A, yang ini sebagai B. Teman-teman punya sifat bahwa A kuadrat min B kuadrat ya, itu sama dengan A plus B kali A min B.
Nah, kita gunakan sifat A kuadrat min B kuadrat ini ya. Sehingga ini ekuivalen dengan dalam kurung A adalah X plus 5, saya tulis, ditambah dengan B-nya adalah 1 min 9X ya. Ini cara paling mudah daripada kita menjabarkan satu-satu ya. Untuk memfaktorkan cara paling mudahnya pakai seperti ini, kali dengan A min B berarti X plus 5 dikurangi B, berarti dikurung lagi ya, karena min ada 2 suku berarti perlu dikurung lagi 1 min 9X, tutup kurung seperti ini, lebih dari sama dengan 0 ya teman-teman. Kemudian tinggal kita sederhanakan ya, karena ini X dikurangi 9X maka jadinya berapa? Min 8X ya. 5 ditambah 1 berarti plus 6, tutup kurung, kali, buka kurung lagi. Kalau ini dijabarkan jadinya berarti min 1 plus 9X ya teman-teman. Berarti X ditambah 9X ketemunya 10X ya kan. X ditambah 9X ketemunya kan 10X. Kemudian 5 min 1 ya, karena ini tadi dijabarkan jadi min 1 plus 9X ya. Berarti 5 min 1 dapatnya plus 4. Seperti ini, lebih dari sama dengan 0. Nah, oke ya. Kemudian setelah ini teman-teman ubah jadi persamaan dulu ya. Tanda lebih darinya kita jadikan sama dengan, maka menjadi min 8X plus 6 kali 10X plus 4 sama dengan 0 ya. Kita sama dengankan 0 dulu. Berarti ketemu X-nya sama dengan berapa teman-teman? Berarti ketemu X-nya sama dengan 6/8 ya. 6/8. 6/8 itu berapa? 6/8 itu berarti kalau dibagi 2 ketemu 3/4. Atau X sama dengan berapa? 10X plus 4 berarti min 4/10 ya. Min 4/10 ini kalau disederhanakan jadinya min 2/5 ya. Oke. Nah, kemudian buat garis bilangan teman-teman. Yang lebih kecil di sebelah kiri ya, karena ini ada sama dengannya berarti bulatan penuh. Yang di kiri berarti yang negatif 2/5, yang di kanan berarti yang positif 3/4. Nah, kemudian kita pakai titik uji 0 ya. 0 kan di sini letaknya. Nah, 0 kalau kita masukkan ke sini ke X ya, berarti ini kan dapatnya plus 6. Plus 6 dikali 10 kali 0 kan 0 ya, plus 4. Nah, berarti 6 kali 4. Hasilnya positif ya, teman-teman, maka di sini plus. Nah, kemudian yang kiri, kalau kita ambil titik uji, misalkan min 10 atau berapa gitu ya, pasti hasilnya negatif. Kemudian yang di sebelah kanannya 3/4, ya misalkan 3, misalkan 5, dan seterusnya, itu juga akan menghasilkan negatif. Nah, sehingga ya min plus min ini adalah hasil daripada titik uji yang kita cari. Nah, kemudian karena di sini lebih dari sama dengan 0, itu kan artinya positif teman-teman. Lebih dari sama dengan 0 itu kan bisa 1, bisa 2, bisa 3, itu positif. Sehingga yang kita ambil untuk daerah penyelesaiannya adalah yang positif. Nah, yang positif mana? Yang positif adalah yang saya arsir, yaitu X ya, antara min 2/5 sampai 3/4. Atau ini kesimpulannya ya, atau himpunan penyelesaian bisa kita tulis min 2/5 ya, min 2/5 kurang dari atau sama dengan ya, ada sama dengannya karena ini bulatan penuh X, kurang dari atau sama dengan 3/4
ya, seperti ini. Nah, ini adalah jawaban untuk yang C, teman-teman. Seperti ini caranya ya. Nah, kemudian yang kita tunggu-tunggu, kita ke soal yang tadi di pengantar ya. Aplikasi nilai mutlak. Massa sepotong logam kecil setelah diukur adalah 20,24 gram. Jika kesalahan pengukuran paling banyak sebesar 0,005 gram ya, paling banyak berarti maksimalnya sekian ya. Berapakah rentang nilai massa logam yang dapat dipercaya atau yang diizinkan? Oke, teman-teman, langkah pertama kita buat pertidaksamaannya dulu. Pertidaksamaan nilai mutlaknya adalah nilai mutlak ya. Jadi berat setelah diukur adalah 20,24, tapi kan dia tidak ajek ya, bisa saja kurang, bisa saja lebih. Nah, toleransi kekurangannya atau kesalahannya itu maksimal 0,005, berarti 20 dikurangi 24 dikurangi X ya, harus kurang dari atau sama dengan 0,005, karena ditetapkan paling banyak kesalahannya adalah 0,005, jadi kurang dari atau sama dengan ya. Sama dengan boleh, kurang dari boleh, kalau lebih tidak boleh. Maka pertidaksamaan yang terbentuk seperti ini, teman-teman. Semoga bisa dipahami. Nah, dari sini kita selesaikan langsung ya dengan sifat ya, seperti yang soal-soal sebelumnya. Maka ini menjadi min 0,005 kurang dari sama dengan 20,24 min X kurang dari sama dengan 0,005. Nah, kemudian ya, berarti ada dua bagian, yang kiri dan yang kanan. Ini kita ambil satu-satu ya. Yang pertama, ini berarti masih ekivalen, min 0,005 kurang dari sama dengan 20,24 min X, teman-teman. Nah, min X-nya kita pindah ke kiri saja ya. Berarti X kurang dari sama dengan 20,24 plus 0,005 ya. Jadi ini ekivalen dengan X kurang dari sama dengan berapa, teman-teman? 20,245. Nah, seperti ini ya. Ini baru yang pertama. Oke, yang selanjutnya adalah yang di kanan, yaitu 20,24 min X kurang dari sama dengan 0,005. Oke, berarti min X kurang dari sama dengan 0,005 min ya 20,24. Maka min X kurang dari sama dengan min 20,235. Nah, kan ini min X, biar jadi X berarti kali dengan min 1. Kalau dikali min 1 tandanya berubah. Yang kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan ya. Ini min dikali min 1 juga hasilnya positif 20,235. Nah, sehingga bisa disimpulkan rentangnya ya atau himpunan penyelesaiannya itu adalah X-nya lebih dari 20,235 tapi kurang dari atau sama dengan 20,245. Jadi nulisnya 20,235 kurang dari atau sama dengan X ya, kurang dari atau sama dengan 20,245. Nah, seperti ini jawabannya. Kemudian satu soal lagi ya, biar semakin paham. Berat paket tertentu tidak boleh lebih dari 20 gram selisihnya ya, dengan berat bersih paket. Jika berat bersih paket adalah 500 gram, berapa berat paket yang dapat ditoleransi? Nah, ini sama seperti tadi, karena tidak boleh lebih dari 20 gram ya, berarti pertidaksamaan nilai mutlaknya adalah 500 ya, karena 500 ini kan beratnya ketika ditimbang dikurangi X. Karena tidak boleh lebih dari, maka kurang dari ya, atau sama dengan 20 seperti ini ya, tidak boleh lebih, tapi kalau sama dengan boleh ya. Maka kita selesaikan seperti tadi, ini ekivalen dengan min 20 kurang dari sama dengan 500 min X kurang dari sama dengan 20, sama seperti tadi ya. Berarti ini ekivalen dengan
min 20 kurang dari sama dengan 500 min X ya, atau 500 min X kurang dari sama dengan 20. Tinggal kita selesaikan satu-satu ya. Berarti pindah ke ruas kiri, X-nya menjadi min X menjadi X kurang dari sama dengan 500 plus 20 atau X kurang dari sama dengan 520 ya. Ini ekuivalen, ini juga ekuivalen, atau yang ini berarti min X kurang dari sama dengan 20 min 500, atau min X kurang dari sama dengan min 480, atau X lebih dari sama dengan 480. Jadi kesimpulannya himpunan penyelesaian ya, X-nya lebih dari sama dengan 480 ya, berarti 480 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 520. Nah, seperti ini jawabannya. Oke, demikian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.